Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause minggu ini. Nah, adik-adik, tadi di depan kita sudah mendengar sebuah pujian yang judulnya Percaya dan Taat. Kita mau menjadi anak yang percaya dan taat seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada yang tahu kenapa sih kita mau taat dan percaya kepada Tuhan kita? Coba adik-adik, lihat ke langit, ya, lihat keluar. Langit itu lagi berwarna apa? Ada putih, putih itu awannya ya. Kemudian ada warna biru, yaitu warna langitnya. Nah, adik-adik tahu bisa dipegang nggak langitnya? Nggak bisa ya, karena tinggi. Nah, tapi kasih Tuhan lebih tinggi dari langit itu. Dan juga adik-adik tahu lautan? Lautan itu dalam adik-adik ya. Yang kalau kita dengan mata biasa mungkin kita nggak bisa lihat betapa dalamnya laut itu. Tapi kasih Tuhan kita lebih dalam dari lautan. Adik-adik juga ingat lihat pelangi. Pelangi warnanya bagus ya, indah sekali. Tapi adik-adik, kasih Tuhan kita lebih indah dari pelangi. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami hari yang baru, hari yang baru lagi untuk dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kami yang mengikutinya dapat mendengarkan dan memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita lihat langitnya biru, tapi adik-adik tahu bahwa langit pun bisa bukan biru warnanya. Ada yang oranye, ada yang merah, ada yang hitam. Ya. Nah tapi adik-adik, Tuhan gak pernah janji kalau Tuhan pasti selalu kasih kita langit yang warna biru. Enggak adik-adik ya, tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji atau jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, adik-adik, seperti itu kita mau belajar menjadi orang yang percaya. Seperti satu orang ini yang sebentar lagi akan diceritakan melalui firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Yaitu orang ini adalah Nabi Nuh. Adik tahu lagu Nabi Nuh? Nabi Nuh, ada berapa orang yang selamat karena Nabi Nuh percaya dan taat kepada Tuhan? Ada Nabi Nuh, ada istrinya, ada 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena mereka percaya dan taat. Mari kita nyanyikan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nah, adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali. Lausa bersyukur hari ini boleh kembali bercerita untuk adik-adik ya. Saya senang kalau bisa menceritakan sesuatu untuk adik-adik. Terutama hari ini kita mau belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Kita mau bicara, mau menceritakan, belajar dari riwayat
Nuh. Mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini boleh bersama-sama bertemu untuk belajar firman Tuhan. Berkatilah kami dengan kuasa Roh-Mu supaya kami boleh mengerti kebenarannya dan kami boleh dituntun untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu juga, supaya oleh pertolongan-Mu kami semua boleh mengerjakan apa yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, adik-adik pernah naik kapal? Ya, pernah naik kapal? Kapal itu besar atau kecil? Oh, ada kapal yang kecil kayak begini ya. Wah, ini kapalnya nelayan. Ya, tapi ada kapal yang besar. Nah, seperti ini. Wah, ya, kapal ini besar kayak hotel. Ya, ada kapal yang seperti ini besarnya. Nah, di Alkitab juga ada kapal yang dibangun yang besar sekali pada waktu itu. Ya, nah, kita mesti menyadari ya, waktu kapal ini dibangun belum ada besi, ya, belum ada teknologi. Itu dibangun pada zaman Nuh. Kapan zaman Nuh itu? Itu kira-kira hampir 1600 tahun sebelum Masehi, begitu ya, sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Jadi lama sekali ya. Siapa yang membangunnya? Namanya Nuh. Berapa besar Nuh membangun kapal itu? Wah, katanya ya, Nuh itu membangun kapal, kata firman Tuhan, yang panjangnya itu 300 hasta, kira-kira 100 meter. 100 meter itu seberapa ya? Wah, kalau kalian ingat gereja kita, masih ingat gereja kita? Nah, gereja kita itu kira-kira dalamnya itu 50 meter. Jadi berapa panjangnya Bahtera ini? 2 kali gereja kita. Bukan cuma gedung gerejanya loh ya. Seluruh gereja ya, dari pagar depan sampai pagar belakang itu 50. Jadi kalau perahunya Nuh seberapa? 2 kali pagar depan itu sampai mungkin jalan kereta api di belakang gereja kita itu ya. Nah itu. Berapa lebarnya Pak Tikyo? Lebarnya kira-kira 20 meter. Lebar ya. Selebar gereja kita kali gitu ya. Berapa tingginya Pak Tikyo? Kira-kira tingginya 10 meter. 10 meter itu berapa? Itu kayak bangunan 3 lantai atau 4 lantai. Ya memang ya, nanti Bahteranya Nuh ini Tuhan buat 3 lantai. Loh, kenapa kok Nuh bikin perahu atau kapal begitu besar? Sebab itu adalah perintah Tuhan. Loh, kenapa Tuhan kok menyuruh Nuh membuat perahu begitu besar? Sebab Tuhan mau menyelamatkan manusia yang percaya kepada Tuhan dan juga binatang-binatang ciptaan Tuhan. Loh, kenapa emangnya kok mesti diselamatkan? Karena Tuhan mau menghukum dunia pada waktu itu. Loh, apa yang terjadi Pak Tikyo, Lause? Gini ceritanya ya, ketika itu ternyata pada waktu itu berkembanglah peradaban di muka bumi ini. Orang-orang jadi maju, orang-orang semakin kaya, tapi ketika mereka semakin kaya, mereka semakin melupakan Tuhan. Mereka tidak beribadah pada Tuhan. Mereka seneng-seneng, ya. Mereka suka mabuk-mabukan, mereka suka main judi, mereka suka melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan pada Allah. Dan waktu Tuhan memperingatkan, manusia itu berkata, saya tidak perlu Tuhan. Saya cukup kaya, saya cukup senang. Dan mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, dunia ini sudah rusak. Ya, bukan cuma mereka itu meninggalkan Tuhan, tapi mereka melakukan banyak kekerasan, kata firman Tuhan ya. Kekerasan mereka, kejahatan mereka sudah sampai ke langit, katanya gitu ya. Sehingga Tuhan berkata, saya akan menghukum dunia. Saya akan memusnahkan seluruh dunia dengan air bah, ya. Dengan air bah, ya, akan ada hujan, ada air naik dan akan tenggelam dunia ini. Karena itu kemudian dia memanggil Nuh. Loh, kenapa kok cuma Nuh yang dipanggil?
Sebab begini kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul itu bagaimana? Mondar-mandir dengan Allah, gitu ya. Nuh itu ke sana bersama Tuhan, ke sini bersama Tuhan, gitu ya. Dia mondar-mandir bersama Tuhan. Dia sehari-hari dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat Nuh itu kemudian disayang sama Tuhan. Nah, karena itu adik-adik ya, kalau mau disayang sama Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Kalau pagi bangun tidur berdoa enggak? Nah, kalau kita ingat sama Tuhan, kita mesti berdoa. Bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan menjaga saya sepanjang malam. Sekarang saya udah bangun Tuhan. Berkatilah saya supaya hari ini saya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Gitu ya. Kalau makan doa enggak? Nah, kalau kalian dekat sama Tuhan, kalau makan doa. Waktu lihat makanan di piring, lauk yang enak, bilang dulu, terima kasih Tuhan untuk makanan pagi hari ini. Terima kasih untuk ayam gorengnya. Terima kasih untuk nasi putihnya. Terima kasih untuk papa mama yang menyiapkannya. Terima kasih saya mau makan. Gitu ya. Kalau mau berangkat sekolah, nah doa dulu. Ya, Tuhan Yesus saya mau sekolah. Berkatilah supaya saya pintar. Nah begitu ya. Pulang sekolah sampai rumah makan siang, doa dulu. Tuhan terima kasih sudah sekolah. Sekarang saya mau makan, berkati makanan saya. Ya, lalu tidur siang toh, sore ketemu papa mama, malam doa dulu juga ya. Terus mau tidur berdoa lagi, ya. Sebelum berdoa mungkin bisa bilang papa mama ceritain saya dong tentang Tuhan, gitu ya. Baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bergaul dengan Tuhan. Ah, itu sebabnya Nuh. Karena dia dekat dengan Tuhan, sehari-hari hidup dengan Tuhan. Ketika Tuhan marah pada seluruh dunia, Tuhan itu menyayangi Nuh. Nah, gitu ya. Maka berkatalah Tuhan pada Nuh, Nuh, bikin bahtera. Bikin di mana Tuhan? Bikin di bukit tuh. Bikin kapal kok di bukit Tuhan? Sebab aku akan mendatangkan banjir. Gitu ya. Nuh enggak ngerti, masa ada banjir sampai setingginya ke bukit? Tapi karena Nuh itu dekat dengan Tuhan, dia taat, ya. Nuh taat. Maka dia mulai apa? Nah, Nuh ini kemudian bersama dengan anaknya Sem, Ham, dan Yafet pergi ke hutan, memotong kayu namanya kayu gofir, dan kemudian mereka membuatnya menjadi papan-papan, dan kemudian mulai membuat bahtera. Membuat bahtera. Waktu Nuh membuat bahtera, banyak orang tanya, Nuh ngapain kamu? Bikin bahtera. Semua orang tanya, kenapa bikin bahtera? Tuhan akan menghukum dunia. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum. Sekarang aku bikin bahtera, supaya siapa yang mau percaya pada Tuhan, selamat. Orang-orang tertawa. Kapan Tuhan akan menghukum kita? Tidak akan lah. Ya. Tuhan tuh tidak akan menghukum kita. Tuhan tuh tidak ada. Orang-orang malah bilang gitu ya. Tidak ada. Tapi Nuh itu karena percaya pada Tuhan, dia tetap membuat bahtera. Tiap kali dia mengetok palunya, tok, 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 bertobatlah. Tok, 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 bertobatlah. Tidak ada orang mau bertobat. Berapa lama Nuh membuat bahteranya? Ada yang bilang itu sampai hampir ada puluhan tahun ya, bukan sampai lebih dari 100 tahun katanya ya. Lama karena apa? Ya, yang kerja cuma berempat, dan kerjanya harus mulai motong pohon sampai bikin bahtera, dan bahteranya besar sekali, gitu ya, besar sekali. Tapi dia dengan taat melakukannya, ya, sampai pada waktunya, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, Nuh itu masuk ke dalam bahtera, dan kemudian binatang-binatang semua masuk dalam bahtera. Tuhan mau menyelamatkan binatang-binatang juga ya. Tuhan sayang semua makhluknya. Berpasang-pasangan, ada ular 2 ekor masuk,
gajah 2 ekor masuk gitu ya. Masuk semua begitu ya. Sampai terakhir siput itu yang paling lambat akhirnya masuk pas pada hari itu. Maka Tuhan menutup pintu bahtera. Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet dan ketiga mantunya 8 orang masuk ke dalam bahtera bersama seluruh binatang yang Tuhan sudah kirimkan sepasang demi sepasang ke dalam bahtera itu. Lalu bahtera itu tertutup cekrek dan kemudian turunlah hujan. Lalu turunlah hujan terus 40 hari 40 malam. Dan bukan cuma 40 hari 40 malam hujan di tempatnya Nuh. Tapi kata firman Tuhan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Sehingga hujannya itu bukan cuma tempatnya Nuh, tapi seluruh bumi ini. Semuanya hujan. Sehingga air laut naik. Ya, naik. Masuk ke kota-kota. Masuk ke bukit-bukit, masuk ke gunung-gunung. Dan kemudian akhirnya perahu Nuh, kapal Nuh yang di atas bukit itu terangkat. Ya, dan dikatakan terus naik sampai air itu menutupi gunung yang paling tinggi di dunia. Gunung apa itu? Himalaya itu kali ya. Gunung Mahameru di Himalaya itu. Katanya air itu menutupi sampai 10 meter di atas puncak gunung yang paling tinggi. Wah, pada waktu air laut itu naik ke atas, banyak orang lari naik ke gunung, naik gunung. Akhirnya teriak, "Nuh, bukakan pintu." Nuh itu tahu dia kasihan mau buka pintu, tapi Tuhan mengatakan tidak ada lagi kesempatan. Sebab mereka tidak taat. Mereka sudah kamu ingatkan puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun waktu kau buat bahtera. Bertobat. Tidak mau bertobat. Sekarang mereka binasa. Air itu naik, anak-anak. Sampai kemudian Nuh itu harus dalam bahtera selama 1 tahun lebih ya. Firman Tuhan mengatakan kapan Nuh keluar. Nuh keluar itu dikatakan dalam tahun ke-601. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-27, bumi itu kering. Dan kemudian Tuhan buka pintu itu dan Nuh keluar. Nah, anak-anak sekalian, Nuh dan anak-anaknya dan menantunya dan istrinya selamat. Kenapa? Sebab Nuh itu taat. Ya, dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 22 itu, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh mentaati Allah. Nuh kadang-kadang tidak ngerti bukan? Kenapa Tuhan mesti bikin perahu di bukit? Tapi karena dia taat pada Tuhan, dia tetap melakukannya. Nuh mesti menunggu waktu yang panjang sampai sungguh-sungguh datang hujan. Tapi Nuh itu mentaatinya. Padahal Nuh itu tidak pernah tahu hujan. Ya, sebelum Nuh itu tidak ada hujan anak-anak. Hujan itu baru turun pertama pada zaman Nuh. Itu sebabnya hujannya luar biasa besar. Karena sebelumnya belum pernah ada hujan. Waktu Tuhan bilang, Nuh saya akan turunkan hujan. Nuh itu mungkin tanya, hujan itu apa Tuhan? Nuh tidak ngerti. Tetapi Nuh taat. Ya, dan Nuh itu terus melakukan firman Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Sekalipun dia tidak mengerti. Kenapa Nuh bisa taat seperti itu? Nah, sudah lo saya bilang tadi. Sebab dia hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dalam baca firman Tuhan dan dalam berdoa. Nah, anak-anak, bagi kita sekarang ini Nuh itu menjadi juga pemberita Injil buat kita. Sesungguhnya bahtera Nuh itu adalah menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mau bertobat dan masuk ke dalam bahtera, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan beroleh hidup yang
Mari karena itu kita percaya pada Tuhan Yesus. Nah, karena itu anak-anak, apa yang bisa kita belajar pada hari ini? Saya mengajak anak-anak semua untuk belajar supaya kita ini hidup dekat dengan Tuhan, ya. Selalu berdoa setiap hari, pada waktu mau makan, pada waktu mau sekolah, berdoa setiap hari waktu bangun tidur dan mau tidur, ya. Ajak juga papa mama, ya. Dan jangan lupa untuk selalu ikut ibadah. Ya, dengan begitu kita mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini, ya. Dan kalau kita taat bagaimana? Nah, seperti Nuh. Kalau kita taat, kita selamat. Ya, seluruh dunia melawan Allah dan Tuhan menghukum seluruh dunia. Tetapi karena Nuh taat, dia selamat. Nuh itu karena dia taat, dia bukan cuma selamat sendiri, dia menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anaknya. Sama dengan kalian, kalau kalian taat pada Tuhan, mencintai Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, kamu akan menyelamatkan papa mama juga, menyelamatkan koko-koko, menyelamatkan adik-adik, ya, menyelamatkan Cece, ya, menyelamatkan keluargamu. Kalau kita taat pada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkanmu dan menyelamatkan seisi rumahmu, ya. Nah, kiranya ini menolong kita untuk belajar mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan senantiasa, ya. Sebelum kita berdoa, kita menghafal satu ayat firman Tuhan, ya. Nah, saya mau ambil dari Kejadian pasal 6 ayat 22, ya. Kejadian 6 ayat 22, begini firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ulang lagi ya, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sekali lagi ya, kali ini kalau boleh ditutup Alkitabnya dan menghafal bersama dengan Lause, ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sudah hafal? Baik, sekali lagi ya, sekarang anak-anak semua yang membacanya. 1, 2, 3. Betul, ya. Baik, kiranya kita melalui cerita hari ini diajari untuk taat kepada Tuhan, ya. Hidup dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kalian, memberkati juga seluruh keluargamu, dan kiranya kita semua akan diselamatkan. Suatu hari kita akan masuk surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam jalan-Mu, dan tolonglah kami, supaya kami hidup memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kami akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri.
senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya.
Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia.